Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas lagi tentang saham HMSP yang nggak lama ini sudah mengeluarkan laporan keuangan full year-nya. Nah, di laporan keuangan full year kemarin ini hasilnya kurang memuaskan ya, bisa dibilang di bawah ekspektasi para analis termasuk saya ya, terutama di bagian labanya. Karena di kuartal 4 kemarin IPS-nya itu cuma 14, itu kecil banget. Langsung aja ya saya tunjukkan di laporan keuangannya. Kita bisa lihat ini adalah LK dari HMSP full year ya. Kita bisa tahu penjualan bersihnya, salesnya itu turun kurang lebih sekitar 12%-an. Dan ini kalau ditarik ke EPS-nya, ke laba bersih per lembar sahamnya, itu turun sekitar 37,5%. Sekilas ini kayaknya jelek banget ya, mengecewakan banget lah. Tapi di video kali ini saya akan coba tunjukkan sama teman-teman semua sudut pandang lain dari performa HMSP ini, yang mungkin ini bisa jadi jawaban untuk teman-teman semua yang penasaran kira-kira sektor rokok ini kira-kira masa depannya seperti apa sih. Dan mungkin teman-teman semua yang nyangkut di sini kalau lihat video saya ini mungkin bisa lebih lega sedikit lah dengan menonton video saya ini. Jadi langsung aja ya, yang ingin saya tunjukkan pertama sama teman-teman semua itu adalah revenue dari Q4 kemarin. Itu justru adalah revenue terbaik, total sales terbaik selama 2020 kemarin, even kalau dibandingkan dengan Q1 2020. Tapi masalahnya kenapa kok bisa labanya jadi kecil? Karena marginnya mengecil teman-teman ya. Jadi OPM di Q4 ini cuma 8%-an. Terus kemudian di Q3 itu 11%-an, jadi turun ya Q4 ya. Kalau dibandingkan year on year lebih jauh lagi turunnya, karena di Q4 2019 OPM-nya itu adalah sekitar 16%. Jadi marginnya mengecil. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena manajemen HMSP itu memutuskan untuk lebih mementingkan market share dibandingkan laba. Jadi mereka lebih memilih untuk menahan dampak dari kenaikan cukai 2020 ini. 2021 ya, sorry maksud saya ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nih, saya akan tunjukkan sama teman-teman semua ya. Ini adalah PMK 2019 2020 ya. Nah, kita bisa tahu tarif cukai per batang itu adalah sekitar 740. Nah, kemudian PMK yang kemarin itu adalah sekitar, yang terbaru adalah per batangnya cukainya adalah 865 untuk golongan SKM 1. Nah, inilah contoh kenaikan 12,5% kemarin yang dibilang ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ada justru satuan lain yang tidak naik, yaitu contohnya seperti adalah batasan harga jual eceran ya, HJE ini nggak naik nih ya. Paling rendah batas bawahnya adalah 1.700. Kalau misalnya kita lihat yang sebelumnya paling rendahnya juga 1.700. Itu artinya apa? Itu artinya bisa saja produsen-produsen rokok itu tidak menaikkan harga rokoknya sama sekali. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman beli rokok Sampurna 16 harganya 25.000, ya bisa saja tetap 25.000, cuma bedanya cukainya kalau yang sebelumnya itu adalah 740 per batang, sekarang jadi 865. Oleh karena itu mungkin teman-teman yang rokok tahu ya, kenapa kok dari Februari dinaikkan cukai tapi harga rokok nggak naik-naik sampai sekarang gitu. Nah, itulah penyebabnya. Nah, menurut saya keputusan ini itu cukup tepat ya oleh manajemen HMSP ya. Jadi mereka lebih mementingkan market share. Mungkin dalam jangka pendek ini bisa merugikan investor. Jadi ini perlu saya garis bawahi ya, untuk investor yang mungkin time frame-nya cuma setahun, jangan masuk ke sini. Apalagi kalau tujuannya adalah ngejar dividen. Tahun lalu kan dividennya cukup besar nih. Kalau tahun ini bisa dipastikan dividennya akan turun. Bahkan mungkin parahnya ya, yang terparahnya mungkin bisa sampai HMSP ini nggak bagi dividen sama sekali. Seperti contoh adalah emiten rokok lainnya gitu. Jadi teman-teman kalau time frame-nya cuma setahun jangan masuk ke sini gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang marginnya yang turun tadi, tentunya harus ada yang dikorbankan dong kalau marginnya turun. Nah, ini adalah salah satu menurut saya yang keputusan yang cukup tepat oleh manajemen juga. Saya akan lihatkan lah, ini adalah beban penjualan. Dan ini kalau marginnya turun harus ditekan semua. Nah, kalau sekarang ini yang ditekan adalah ini ya. Nah, ini jasa manajemen. Jadi dari 1,4T turun jadi 1T aja. Kemudian juga perjalanan dinas dan semuanya ini hampir semuanya turun ya, bahan baku juga, kecuali biaya overhead dan gaji karyawan. Jadi yang bisa kita pastikan adalah pekerjanya tidak dikorbankan. Yang dikorbankan adalah gaji manajemen top tier-nya. Nah, itu menurut saya cukup tepat banget ya keputusan ini ya. Jadi kita bisa ketahui ya, kalau memang untuk short term ini kelihatannya sangat jelek banget. Ini mungkin merugikan investor. Tapi ini adalah keputusan yang tepat untuk long term.
gitu. Nah, kalau untuk short term sendiri, saya sangat menyarankan teman-teman semua untuk melihat ini aja. Ini adalah acuan dari analis-analis tiap sekuritas ya, dan semuanya hampir semuanya sell strong ya, sell gini ya. Nah, yang hold aja cuma dikit nih. Nah, ini adalah target price-nya strong sell semua. Nah, kalau saya sendiri pribadi untuk yang targetnya jangka panjang, minimal untuk kinerja seperti ini, fair value yang saya hitung adalah sekitar 1726. Jadi kalau saya sendiri pribadi selama di bawah 1700 akan terus saya cicil. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau untuk 1 tahun jangan masuk karena dividennya mungkin turun. Untuk jangka pendek ya hampir semuanya menyarankan jual. Jangka panjang mungkin bisa di hold ya, selama di bawah ini dibeli terus. Tapi masalahnya sampai kapan di holdnya? Nah, itu teman-teman ya. Kalau bagi saya HMSP itu manajemennya bagus tapi industrinya yang tertekan, industrinya yang terdisrupsi. Mungkin bahasa kerennya adalah right man in the wrong place. Ya gitu ya. Jadi kalau bagi saya sih, kalau menurut saya ya kita tunggu aja right man ini nanti bisa masuk ke right place gitu. Nah itu sampai kapan kira-kira? Ya kalau menurut saya ya kalau misalnya nanti suatu ketika pemerintah itu berpihak kepada industri ini, bisa jadi harga HMSP itu bisa kayak tahun sebelum-sebelumnya, bisa naik kayak gini ya. Dan menurut saya ini sangat mungkin banget untuk terjadi ya. Karena kenapa? Karena rokok itu adalah salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar. Jadi mungkin saja hal seperti itu terjadi mungkin. Tapi kapan saya juga nggak tahu. Selama itu murah saya akan cicilin terus. Gitu ya. Jadi harga wajarnya akan terus saya update. Nah, itu mungkin episode kali ini itu aja. Mungkin kalau teman-teman suka video kayak gini, like, komen, dan subscribe ya. Terutama yang mungkin nyangkut-nyangkut di AMSP dengan lihat video ini harusnya nggak desperate lagi ya. Kalau masih desperate, ya saya bingung lagi mau ngomong apa lagi. Gitu. Itu aja sih episode kali ini. Karena itu berseimbang, tetap cerdas, tetap santai.